Bismillahirrahmanirrahim. Bila matamu belum bisa memandang wajah Kanjeng Nabi Sayyiduna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam secara langsung, maka jangan sampai telingamu tidak bisa merasakan nikmat ketika mendengarkan sifat-sifat mulia beliau sallallahu alaihi wasallam dalam maulid, sholawat dan lain sebagainya. Karena itu adalah kenikmatan bagi orang-orang yang mencintai beliau Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Min kalam al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habzi sahibul maulid syumtu durar. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad sallallahu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ratib Banten, Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyati wa ahli baitil kiram. Amma ba'd. Khadatul makaram, guru kita Al-Murabbi yang saya hormati, semoga beliau dipanjangkan umur, berkah kondisi, membimbing kita terus ya. Dan yang saya hormati pula para asatidz yang hadir di sini, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu namanya, yang saya hormati, dan para teman-teman semua yang saya hormati. Alhamdulillah, puji syukurkan Allah Subhanahu wa taala, di malam ini kita berdapat berkah yang terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena di malam ini kita bertahmid, bertahlil. Bisa bertahmid, bisa bertahlil, bisa bersolawat kepada junjungan kita Habibina wa syafi'ina wa maulana Rasulullah. Di luar di sana ribuan orang, ratusan orang ya, yang pada malam hari ini pada malam hari minggu sekarang ini jarang yang bersolawat, tapi kita masih dipilih oleh Allah, masih dibimbing oleh Allah untuk bisa duduk bersama membaca solawat, membaca tahlil ya. Itu hal yang paling berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun jalannya kita masih bisa dipaksa ya. Walaupun mau berangkatnya ada sume, walaupun mau berangkatnya rada pegal, tapi alhamdulillah di malam ini kita termasuk orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dapat duduk bersama guru kita yang membimbing kita, menunjukkan kita ke jalan yang diajarkan oleh Nabi kita Habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ibarat kalau kita tidak duduk satu minggu sekali atau satu minggu tiga kali di dalam pengajian, jadi ibarat kita tuh HP ya. HP itu kalau nggak dicas lobet. Kita tuh kalau nggak ngaji, yang namanya manusiawi itu terbagi dua, ada dasar dan ada ruh ya. Dimana jasad kita butuh makan, ruh kita juga butuh makan ya. Seminggu aja jasad kita nggak makan, orang bisa lunga ya, dia mau ngabek rengkol ya. Begitu pula jasad ruh kita butuh makan. Apabila kita tidak duduk bareng-bareng sama teman atau sama guru kita di sini, udah pikirinnya kemana-mana. Makanya usahakan untuk duduk bareng bersama guru-guru kita. Karena apa? Kita butuh yang namanya siraman rohani ya. Kita butuh namanya ilmu syariat, itu butuh. Bila mana kita lama tidak ngaji, udah mikirnya beda. Karena apa? Terlobet betulnya, acak-acakan ya. Gak ada casannya, gak ada sama guru. Harus ya usahakan. Karena apa? Kalau nggak mondok ya sekarang susah. Yang mau mondok di pondok apa di pesantren, belajar terus
Jadi nikmat kita yang paling besar di malam hari ini, ya Allah berikan kepada kita agar kita bisa duduk bersama membacakan sholawat kepada junjungan kita. Itu nikmat yang paling besar. Masya Allah, kita masih bisa ditakdirkan untuk berkumpul di sini. Semoga dengan berkumpulnya di sini, apa yang kita maksud, apa yang kita harapkan, apa yang kita doakan dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tahun ini 2022, kehidupan kita, ibadah kita lebih baik dari tahun kemarin dalam segala hal. Terus berjuangnya. Tidak panjang lebar dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Pada malam hari ini juga kita syukuran anaknya saudara saya Ayat ya. Beliau kemarin udah di sini juga 2 kali ya. Mudah-mudahan beliau dijadikan semoga beliau dijadikan anak yang soleh, yang mengangkat derajat bapaknya di dunia dan di akhiratnya, yang jadi harapan orang tuanya, bakal orang tuanya di dunia dan di akhirat, menjunjung kedua orang tuanya, bisa memuliakan kedua orang tuanya. Tidak panjang lebar dari saya, mohon maaf kalau ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa maulana Muhammad ilahi bijahil anbiya wal malaika wa bil awliya judana bil ijabati ilahi awazalna bi Qur'anikal karim tunawir barzilati wa sam'i wa mudlati wa qalbi munirashati wa tanzurati ala ta'ala ووافقني لعزلي عباداتي بأسمائك الحسنات تدوس بتوبتي نصوحي تغفرني ذنوبي وزلتي ونظرتي بكل حال ونفحتي ونفسي فيها بالهوى فيها قلبي وبالموت رسول لتدبير يسير لأمري وتكبير فوق الفاتي وبالعبد يائر والملائكة الكرام حقيق بالتقوى والإنفاق غايتي بإبواب الأولياء صلحي ظالمهم والخيراتي والشيعتي وعشيرتي وتدري وعنتي كل تغيير في حقهم والتراب في سمر بزلزل وجنتي بقدري كبشرني بحزني القواسمي وبالرحمة دخلني بدار الإخافة عليه إن المولى صلاة وتسليم ورضوان بالتاج إلهي بركاته
Alhamdulillah, kelahiran anak yang sering saya bilang bahwasannya ketika pernikahan diniatkan dengan pernikahan yang baik akan melahirkan anak yang baik dari rahim yang baik dengan cara yang baik, maka itu adalah salah satu tanda bahwa umur kita masih dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan umur dunia juga dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkah kelahiran anak-anak yang dengan lahir dengan cara yang baik, juga akan memanjang, memberkahi juga dia punya orang tua, kedua orang tuanya, apalagi diajarkan dengan nilai-nilai agama yang baik. Karena seorang rahim keluar sebagai anak itu ibarat kita meninggal ke alam barzah. Anak di alam rahim dia merasa kecil. Ketika dia lahir dia melihat alam ini begitu besar. Ya tentu dengan ilmu dohir, ilmu batin untuk menjalani kehidupan di dunianya masing-masing. Nah kita kalau udah wafat sama seperti kita dari rahim kepada alam dunia. Nah ketika kita masuk alam barzah itu ke alam lebih besar ketimbang ini punya alam. Seperti jadi bandingan alam dunia ke alam barzah ya itu ibarat kita di alam rahim ke alam dunia. Jadi jauh lebih besar nanti ketika kita wafat. Rohaniah kita melihat alam yang begitu besar. Nah nanti ketika sudah di alam akhirat, di alam kita dihitung di padang mahsyar oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sama juga seperti alam dunia ke alam barzah, jauh lebih besar, jauh lebih banyak arungan perjalanan kita sebagai seorang ihsan manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di alam dunia kita udah ngerasa begini kan. Nah nanti pada saat kita wafat juga jauh lebih repot. Makanya persiapkan bekalnya masing-masing. Sama kalau di rahim tuh biar anak kita sehat diasupin suplemen. Kalau bilang dikasih biar sehat dia lahir nggak kenapa-napa. Dia siap tubuhnya berkontraksi dengan alam dunia. Kalau orang tuanya punya nilai-nilai agama, asupan zikir rohania, baca Quran, baca sholawat, dimasukkan juga di alam rahim kita punya istri. Nah, nanti wafat juga begitu. Siap nggak berkontraksi dengan alam barzah? Jangan sampai kita nggak siap. Naudzubillah min zalik. Kita alhamdulillah dipanjangin umur ke 2022. Udah baru 1 minggu nih 2022. Ya Allah, sampai angka 2022. Yang kita lahir 1900, yang 70, yang 60, yang 70, yang 80, yang 99, tahu-tahu udah masuk 2022. Artinya kalaupun lahir di tahun 2000, sekarang yang usia masuk ke sini udah 22, apalagi ke bawahnya. Sayangnya kita sebagai manusia hanya bercita-cita membangun ini punya dunia. Iya bagus, karena memang lahiriah sunatullah manusia itu ingin hidupnya nyaman. Cuman dia punya agenda. Tiap tahun kalau orang dagang pengen punya toko baru, pengen berkembang usahanya. Tiap tahun seorang project yang punya pengusaha pengen projectnya langgeng, pengen ini, pengen bangun pabrik, macam-macam. Yang dia pekerja pengen naik jabatannya. Ya begitulah rangkaian orang ingin hidup nyaman di alam dunia. Tapi harus diingat, kita ini adalah hamba yang beriman di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah kita merangkai dari tiap bulan, dari tiap tahun, bagaimana kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala?
bagaimana kita bisa berhubungan dengan Nabi Muhammad SAW, bagaimana kita mendekat kepada para aulia. Ada nggak agenda kita di dalam batin kita? Oh iya, tahun lalu saya nggak bisa sholat duha. Ya Allah, mudah-mudahan tahun ini, tahun Masehi, tahun Hijriah nanti pun punya agenda harus bisa ngerjain. Kalau masih kuat cuma 2 rakaat, mudah-mudahan tahun depan 4 rakaat. Meningkat pelan-pelan sampai menyempurnakan dia punya sholat duha 12 rakaat, sampai dia merasa nikmat dalam ibadahnya. Kalau tahun lalu saya belum bisa berpuasa Senin Kemis, ada nggak agenda nih kita sebagai manusia bisa ngelaksanain hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan disunahkan baginda suci Nabi Muhammad SAW. Di usia kita yang udah bertahun-tahun ini, kadang kita malu ya, kerjaan orang-orang terdahulu luar biasa. Sampai sekarang kita ributin urusan itu aja. Tapi kita lupa udah umur 40, ada yang 30, ada yang 50, ada yang 60. Pernah nggak 100 rakaat kita kerjain buat hubungan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Pernah nggak kita beristighfar sejatinya, menyadari diri untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sampai sekarang ditanya, ada yang udah ngerjain 100 rakaat? Nggak ada. Apalagi generasi milenial yang banyak omong. Ya, kerjaannya enggak. Bener, urusan ibadah jatuh bangun. Dunia aja jatuh bangun ente. Project ada yang bangkrut, buka toko ada yang tutup, kerjaan ada yang dipecat, tapi dia nggak putus asa dengan kehidupan dunianya. Tapi giliran ibadah, ya, yang kita diwajibkan, Allah ciptain kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika jatuh ibadahnya, nggak buru-buru bangkit, nggak buru-buru memperbaiki keadaannya. Urusan dunia cepet kan ente, kita semua kan bangkrut cepet. Bagaimana caranya nutupin kekurangan, bagaimana caranya biar nggak rugi, bagaimana macem-macem dah. Tapi giliran kita jatuh ibadahnya biasa-biasa aja, nggak cepet-cepet kita, padahal umur makin lama makin tipis, rambut mulai beruban, pipi udah kena magnet bumi, ngondor. Bener kan? Ada yang udah kena magnet bumi kan? Kalau belum kena magnet bumi kan masih kencang. Ini udah yang tua-tua nih, udah mulai nih. Kena magnet bumi nih, pipinya udah mulai ke bawah, perutnya udah mulai bloyor ke bawah, ke depan. Tanda-tanda itu, tanda-tanda bahwa kita itu tubuh yang lemah. Suatu saat tubuh ini hancur, rohaniah kita sejatinya akan hidup, karena sejatinya ruh nggak akan pernah wafat. Cuman posisi tubuh saja yang hancur. Seperti motor, chipnya masih bagus tapi mesinnya rusak, yang harus ditinggal. Ya, mudah-mudahan yang kata tadi Habib tuh tiap tahun ya agendain deket, mulai. Kalau nggak bisa baca Quran ya baca Quran lah. Maulid nggak punya, beli. Karena orang punya maulid ini nama lafadznya luar biasa, mengamankan dia, taruh di rumah nggak dibaca aja jadi pengamannya, jadi jimat gitu orang bilang. Baru punya kitabnya aja, apalagi dibaca, apalagi disimpan di dalam hati, di dalam pikiran, artinya diingat. Jadi nanti ke depan tiap kita ngaji tuh jangan ngelamun, ikut baca. Kalau kita ngambil thariqah dengan zikir yang jutaan, banyak lamunan masuknya. Ente coba ya, la ilaha illallah, hitunglah 10.000 kali, lamunan masuk. Setan gampang dia, ente soleh, gampang masukin ke kita. Tapi ketika ente baca urusan beginian, urusan simtuduror, maulid, delail, konsentrasinya sama baca. Orang baca nih, kayak orang megang handphone kan, lagi baca gitu kan, diomongin, dia hasut susah. Tapi kalau dengan lamunan, dia gampang kehasut.
Alhamdulillah Thariqah Alawiyah Syadiliyah zikirnya nggak banyak-banyak, sholawatnya yang banyak, tapi rangkaian kitabnya, rangkaian struktur Thariqahnya harus kita punya, harus kita baca. Ya, mudah-mudahan ke depan pada punya Simtud Duror, Dalail Khairat. Jadi kita jadi orang-orang yang mengingat daripada berkah-berkah para aulia Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang dikatakan kita di dalam hati ini masuk ke dalam hati, nggak keluar lagi, dan menjadikan bekal kekuatan kita untuk memperbaiki diri dari tahun ke tahun, dari bulan ke bulan. Mudah-mudahan per detik kita bisa berubah untuk dekat, semakin dekat hingga wafatnya kita di akhir alhamdulillah alam dunia ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Adul dzikri fa'ala mannahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala alihi, la ilaha illallah, astaghfirullah, la ilaha illallah, astaghfirullah, la ilaha illallah, astaghfirullah wa atubu ilaihi. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, Sayyidina Muhammadin, ya Rabbah Sayyidina Muhammadin, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahim, ya Rahim, ya Rahim, ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wal habibana Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi wal habib Qutbul Dar wal habib Abu Bakar bin Muhammad bin Umar Sagab Gresik wa syekhina al-mujiz al-arab al-murabbir wal jismi da'i Allah sayyid barakah sayyidil walid al-qutb zaman al-habib Abdul Rahman bin Ahmad bin Abdul Qadir Sagab wa auladi wal habib Ali bin Abdul Rahman Sagab usul ya furai wa ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim malik yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini
terakhir sholat duha. Rahasia sholat duha, mudah-mudahan besok ente bisa lakuin, bisa belajar ngambil keberkahan rahasia sholat duha. Jangan langsung gaspol, ya nanti jebol. Mobil motor kalau langsung digaspol juga jebol mesinnya. Pelan-pelan dulu. Caranya Walid pernah ngajarin nih, biar dapet rahasia sholat duha, kerjain dulu 2 rakaat selama 12 hari. Itu 2 rakaat pelan, besok 2 rakaat pelan, 2 rakaat sampai 12 hari nggak putus. Kalau putus ente ulang lagi. 12 hari, tek, hari ke-13 naikin tensinya, porsinya, dosisnya 4 rakaat. Nah, dari titik awal hari ke-13 hitung lagi dari 1, 4 rakaat selama 12 hari. Catat nih, direkam, catat. Ya. Karena manusia ini punya sifat pelupa, nanti nanya lagi. Gimana? Udah dijelasin nanya lagi. Kelihatannya ngangguk-ngangguk. Taunya copot ingetannya. Allahumma koplak. Shallu ala Muhammad. Ya. 4 rakaat, hitung lagi dari 1 sampai 12 hari, jangan putus selama 4 rakaat. Sebanyak 4 rakaat maksudnya. Sebanyak 4 rakaat selama 12 hari. Nah, hari ke-13-nya lagi naikin dosisnya 6 rakaat. Nah, 6 rakaat ini juga jangan putus selama 12 hari. Nah, udah itu hari ke-13 begitu lagi naikin porsinya 8 rakaat selama 12 hari. Ya, paham ya? Begitu pula hari ke-13 naikin ke 10 rakaat selama 12 hari. Itu jangan putus tuh. Jangan putus tuh. Kalau jebol ulang lagi dari awal. Ente mau dapet kan tangga sholat duha sampai langit. Orang itu harus ada kerjaan, target. Bisa sampai ke kursinya Allah, ke arasnya Allah. Dipandang itu kita punya ibadah, harus ikutin jenjang-jenjangnya, cara-cara para aulia Allah. Karena mereka yang mengetahui sir dari setiap sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Yang ngasih tahu siapa? Ya Nabi sendiri. Melalui basiroh, melalui ilham, melalui mimpi, bahkan ya qadha berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, udah sampai puncaknya 12 rakaat, stop sampai 12 hari. Nah, ente baru ketemu yang namanya keberkahan, rasa nikmat, rasa tinggi daripada setiap rangkaian sholat duha. Nah, disitulah poin-poin yang dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Ada hadis yang sahih, silakan baca nanti. Masing-masing punya handphone kan sekarang banyak lah untuk menambah pengetahuan itu agar mengerti apa yang dikerjakan. Tujuannya bukan jadi keras kepala, tapi mengetahui. Ilmu itu yang ada di handphone untuk otak, yang di buku untuk otak. Supaya mengetahui, oh iya, baru ketika paham masukin ke hati. Tapi yang masukin ke hati lewat guru. Ngedengar suara ini menjadi sebuah cahaya yang masuk ke hati. Dan itu yang menjadi sebab kita menyemangati kita nilai tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang mendengar langsung dari seorang guru, yang punya guru lagi, punya guru, itu rantainya turun. Karena lewat frekuensi suara dari guru ke guru. Beda sama handphone. Handphone walaupun ente dengar ceramah, kalau nggak punya guru, keras kepalanya. Banyak orang intelektual tapi ngomongnya ngerti, pas kerjaannya nol, pengertiannya nol, pemahamannya jauh. Makanya ngerjain dulu pelan-pelan, baru nanti ketemu namanya nikmatnya sholat duha. Siap kerjain, besok tuh mulai. Jangan merasa, gue udah 12 rakaat. Enggak, ikutin dulu rangkaiannya. Berapa hari itu jadinya? 12 kali berapa hari? 6. 12 kali 6 berapa? Hah? Pakai kalkulator handphone. Sekarang zaman handphone. Orang dulu kan pinter-pinter ya, mau cet gitu. Sekarang mah berapa ya? Lihat handphone lagi. Oh iya. 82.
Hah? 70. 72 benar nih Pak Ustadz tuh rada pinter ya Allah, mudah-mudahan Ustadz dari ringgit karena dia biasa ngitung uang matematik. Amplop berapa nih, dia marifat mukasibnya jago. Coba pegang amplop ketahuan isinya berapa. Oh Masya Allah, ini luar biasa nih Ustadz, ahli kasab dalam bidang amplop. Soalnya iya kepegang ya, tahu sih 100.000 50.000 ketahuan padahal belum buka, kita nggak ngerti ya. Ya Masya Allah, bahkan disisipin tasbih aja ngerti dia. Wah ini mah cuma berat tasbih doang deh kan gitu. Salah Muhammad. Ya mudah-mudahan besok mulai bisa merangkai, merajut cinta kepada Sang Maha Cinta yang membuat kita dicintai oleh Sang Maha Cinta. Shallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketinggalan lagi itu, nanti kumpulin uang ya buat acara. Mudah-mudahan nggak ada halangan. Nggak tahu nih, tadi informasi dari Mang Ipul, Pak RW Masjid Agung Anyar ngomong katanya kalau bisa mau di Masjid Agung Anyar acaranya katanya gitu. Tinggal koordinasi gimana itu bagus itu Hah? Masjid Agung Anyar katanya tuh. Pak RW-nya ngomong ya, Pak RW ya. Ya tapi kehendak Allah, tapi kan niatnya di Alinsiro. Tapi kalau memang Pak RW Anyar bisa mengkoordinator, artinya kan banyak sepuh-sepuh juga di Anyar. Mudah-mudahan ridho, ikhlas, ngizinin, kita juga ya kalau bisa di sana, kalau enggak ya sudah agak luang, agak nggak terlalu jauh ya di Alinsiro. Sallallahu Muhammad ya. Biar deket pantai juga, biasa cucu Sohibul Rotib Al-Atos. Mudah-mudahan nggak ada halangan, mudah-mudahan diizinin oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Itu aja ya, tadi salamnya udah. Shallu ala Muhammad. Stor. Tanggok. Maaf. Kenal Pak RW-nya apa? Siapa Be? Saya kenal itu. Udah ngomong sama Abian? Ini ngomong ibu. Yang mau setor Mar, kasih tahu Mar, setor ke sini Mar. Buat acara 22 Mar, kasih tahu Mar yang mau setor Mar. Ini sekarang aja jadi dia. Terus. Sodako. Kerja lagi Mas. Pur, olah nih. Video deh. Dari center kasih. Football amplop. Beneran itu, sama dia ngerti kok. Ketahuan isinya berapa itu ketahuan gitu. Baru digini doang di set. Ilmu dari mana Cinta? Ilmunya apa? Agama biasa ya? Kayaknya dari Oplak. Berapa lembarnya dia?
Inilah Buya kita, Buya Murtado. Buya Murtado. Amin. Mana?